Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisar Rafli Mulia, NIM 2018 10 11 03 11 547. Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan, yang dimana teman-teman bisa melihat terdapat 3 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada unsur-unsur, dan yang ketiga ada dasar hukum. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu unsur-unsur perusahaan. Di sini terdapat 7 unsur perusahaan. Yang pertama ada badan usaha, yang kedua ada kegiatan dalam bidang perekonomian, yang ketiga ada terus-menerus, yang keempat bersifat tetap, yang kelima terang-terangan, yang keenam keuntungan dan atau laba, dan yang ketujuh ada pembukuan. Saya akan jelaskan dari poin yang pertama, yaitu badan usaha. Badan usaha menjalankan kegiatan perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu. Contohnya, yang pertama ada perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer atau yang biasa dikenal dengan CV, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi. Koperasi, akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Jadi koperasi hanya berbeda di akta pendiriannya saja. Jika perusahaan yang tadi saya sebutkan itu akta pendiriannya dibuat oleh notaris, kecuali koperasi. Koperasi akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi itu sendiri. Yang kedua ada kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi kegiatan perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Untuk perindustrian itu meliputi kegiatan eksplorasi dan pengumpulan minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dan kaleng obat, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan. Dan untuk yang perdagangan contohnya ada jual beli ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Dan yang terakhir untuk perjasaan contohnya adalah kegiatan transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga, terus-menerus. Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencarian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan. Yang keempat, unsur yang bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Jadi jangka waktu pendirian akta, jangka waktunya itu ditentukan pada saat dibuatnya akta pendirian perusahaan tersebut. Jadi di awal. Yang kelima ada unsur terang-terangan. Terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendirian perusahaan. Kemudian unsur yang keenam, keuntungan dan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih
atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan atau capital gain. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan modal. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Jadi intinya cari untung terus lah. Yang ketujuh, unsur pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pasal 5 ditentukan catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa subjek hukum perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum. Objeknya bisa berupa benda berwujud atau benda material, dan hubungan hukumnya berasal dari ikatan karena perjanjian atau jaminan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan itu sendiri terdiri dari perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan terakhir kebiasaan. Namun sebelum saya menjelaskan keempat poin tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan jurisprudensi, dan yang terakhir yaitu masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Poin pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan KUH Perdata. Selain itu, juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Poin yang kedua yaitu kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitrase, atau pengadilan umum. Jika sekalipun tidak ditemui penyelesaian yang jelas, tentunya kontrak perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan. Karena secara jelas semua menyangkut kontrak dan ketentuannya telah tercantum dalam kontrak tersebut. Yang keempat, yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis, jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Poin yang terakhir, yang keempat,
yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.